Hai guys, tadi pagi Bitcoin dump hampir 10%, tapi langsung bounce dari situ. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Kita akan lihat dan ada juga analisa yang lain seperti USDT Dominance, ETH Bitcoin, indeks mata uang dolar, dan Bitcoin Dominance juga. Ada beberapa hal lain seperti analisa orang lain yang saya mau share kepada teman-teman dan juga berita sekaligus beberapa airdrop yang teman-teman bisa klaim kalau sebelumnya itu teman-teman mendapatkan airdrop Arbitrum. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Bitcoin bisa close dengan hijau tetapi ada wick ke atas dan ke bawah yang cukup panjang di sini ya teman-teman. Hari ini dimulai dengan kenaikan. Tadi sempat dump itu sampai ke 27.200-an. Itu cepet banget, ini hanya dalam candle 1 jam, close-nya itu juga merah, tebal ke bawah. Tapi dari jam setelahnya itu, jam 3 pagi itu bisa naik, recovery, dan sekarang itu di atas daerah support yang cukup penting ini yaitu harga 28.800. Sebelumnya itu 28.800 itu menjadi daerah yang harus ditembus oleh Bitcoin agar bullish ya. Sudah tembus ini ke atas tapi balik lagi ke bawah. Sekarang berusaha untuk bertahan di atas 28.800 tersebut. Merupakan daerah yang penting. Kalau misalnya gagal terus untuk bertahan di atas harga ini, maka bisa bearish untuk Bitcoin. Kalau misalnya bisa close di atas mulai dari time frame 4 jamnya itu dan bisa bertahan di atasnya itu dengan mungkin ada wick-wick ke bawah karena semacam likuidasi untuk orang-orang yang nge-short, maka ini akan menjadi hal yang bullish untuk Bitcoin. Kalau kita lihat di time frame daily-nya, indikator bullish ya teman-teman, money flow hijau, ada green dot, MACD ini hampir crossover ke atas, RSI juga bagus. Di time frame 4 jamnya itu, dia berhasil close di atas 28.800 ini, tetapi di candle yang sekarang itu ada sedikit penurunan dan ada red dot juga. Jadi masih belum pasti ini bisa close dengan baik atau tidak di atas 28.800. Bisa juga Bitcoin itu sekarang sedang membentuk yang namanya pola. Jadi kalau kita lihat dari sini, mungkin bisa ada potensi membentuk pola triangle atau pola lainnya. Tapi belum terlalu kelihatan dengan jelas, baru sekitar 25% ya. Biasanya harus tunggu sampai 75% baru akan jelas polanya itu seperti apa. Kita akan tunggu lagi. Dan saya juga masih memegang kalau biasanya di akhir bulan April itu akan ada pump besar, mungkin di tanggal 28, 29, atau 30. Untuk USDT dominance sendiri, yang merupakan kebalikan dari Bitcoin, dia itu mengalami penurunan untuk hari ini, yang mana ini adalah hal yang bagus. Dari indikator ini mulai bearish, tetapi masih belum bearish-bearish amat, ya. Jadi masih ada sisi bullish-nya. Lagi pula dia masih berada di range ini. Jadi ini adalah range yang sangat jelas di range 7,33% dan bagian bawahnya itu 6,4%. Breakout dari 6,4% akan menunjukkan kalau pump akan kembali berlanjut ya. Kita masih sideways di sini-sini aja, belum ada area yang pasti. Breakout daripada 7,33% akan bearish buat Bitcoin dan kripto. Untuk ETH Bitcoin bagaimana? Posisinya itu masih bearish. Support menurut saya yang bisa ada kemungkinan untuk bounce buat harga ETH Bitcoin itu adalah di 0,064. Indikator sih kalau kita lihat lagi bearish. Seminggu terakhir ini juga dalam posisi menurun terus. Tapi saya yakin di sini pasti akan ada bounce. Untuk DXY kemarin sempat ada nge-wick ke atas. Tapi sekarang masih sideways berada di sini saja. Dari indikator kalau kita lihat ini lebih condong ke bearish-nya. Untuk Bitcoin dominance masih naik. Hari ini bisa naik cukup lumayan ya, sampai ke daerah kotak merah ini lagi. Lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ekspektasi saya sebelumnya adalah dia bisa ke sini, tetapi rupanya lebih tinggi daripada shoulder yang sebelah kiri ini. Mungkin bisa ada potensi double top ya ketika dia menyentuh daerah ini lagi. Dan biasanya pasti akan ada rejection. Melewati daerah ini akan menunjukkan kalau Bitcoin dominance itu sangat kuat ya. Pola head and shoulders masih bisa berjalan tetap. Jadi belum ada invalidasi sama sekali dan dari indikator ini semuanya bullish. Nah, yang menjadi penyebab penurunan di tadi pagi itu adalah adanya berita yang beredar kalau Bitcoin MT Gox itu akan dijual ya teman-teman. Dan ada Bitcoin sitaan
Amerika Serikat itu juga katanya akan dijual. Kalau kita lihat, MTGOX and US government wallets making transactions. Mereka melakukan transaksi, ada Arkham alert, tetapi rupanya ini merupakan berita palsu saja ya teman-teman. Kalau kita lihat di jumlah Bitcoin yang ada di MTGOX ini masih belum berubah sama sekali. Kita lihat garis ungu ini ya teman-teman. Jadi ini adalah jumlah Bitcoin yang ada di MTGOX sekarang. Lagi pula kemungkinan akan diberikannya itu di sekitar bulan September. Jadi tanggal-tanggal segitu mungkin akan terjadi penjualan Bitcoin oleh MTGOX. Setelah diketahui kalau rupanya itu adalah cuma berita palsu aja, fake news, nah harga Bitcoin mulai bisa recover ya teman-teman. Ini bisa menjadi semacam pelajaran buat kita, kalau misalnya nanti ketika sudah deket-deket akan terjadi penjualan Bitcoin, MTGOX, dan Amerika Serikat itu, maka kemungkinan akan terjadi dump dan kita harus, kalau yang trading ya, mungkin siap-siap short. Kalau untuk yang mau take profit ya, boleh take profit juga ya. Karena biasanya yang seperti ini pasti akan cukup signifikan dumpnya. Kalau kita lihat analisa orang lain mengenai situasi market saham dan Bitcoin sekarang itu bagaimana, rata-rata itu menurut dia itu bullish karena di atas semacam bull market support band. Jadi ini adalah semacam pita tersebut. Indeks S&P 500 dan Nasdaq itu sama-sama berada di atas daripada pita ini, menunjukkan kalau sedang dalam posisi uptrend. Bitcoin juga, kalau kita lihat ini, dia berada di atas pita, dan altcoin sama juga ya teman-teman. Jadi secara makro itu dalam posisi bullish. Wajar saja kalau misalnya ada koreksi yang bisa terjadi di time frame yang lebih kecil, itu menurut saya adalah kesempatan kita untuk buy the dip. Jadi buy the dip itu adalah strategi yang cocok kita gunakan ketika di bull market, karena harga akan cenderung untuk naik, pasti akan ada koreksi-koreksi kecil seperti ini, itu merupakan koreksi-koreksi yang sehat. Tapi karena ini adalah awal-awal bull market, makanya agak susah bagi orang-orang untuk menerimanya, untuk menyadarinya juga. Lagi pula ini adalah kata chart ya, sudah berada di atas pita ini, situasinya menurut saya lebih condong ke bullish daripada bearish. Beberapa berita lain seperti Argentina yang akan membayar impor dalam Chinese yuan. Jadi ini merupakan hal yang sangat kuat sekali untuk yuan dan buruk untuk USD. DXY akan turun tahun ini dan tahun depan ya teman-teman. Ada juga berita dari Amerika Serikat di mana senat-senat di sana itu sudah memperbolehkan meningkatkan batas hutang mereka, jadi sudah naik lagi. Itu artinya mereka boleh print lebih banyak uang. Batas hutang mereka itu mereka naikkan sampai 1,5 triliun dolar. Sama seperti meme yang ada di sini, mereka boleh memprint sebanyak apapun uang yang mereka mau ya teman-teman. Itu makanya kenapa fiat itu adalah semacam senjata atau alat yang digunakan untuk mengambil purchasing power kita. Kemampuan belanja kita seberapa itu akan berkurang terus kalau misalnya kita masukkan di mata uang fiat. Makanya secara jangka panjang itu lebih baik menaruhnya di dalam Bitcoin ya teman-teman. Dan sekarang kita akan ke beberapa project yang memberikan airdrop secara gratis. Teman-teman tinggal klaim saja. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya itu mendapatkan airdrop Arbitrum, maka teman-teman itu bisa mendapatkan airdrop ini. Yang pertama yang menurut saya yang paling bagus itu adalah AI Doge ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa klik link yang ada di deskripsi, saya masukkan di sana. Berikut juga kontrak address-nya. Jadi nanti itu ada fungsinya juga. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman apa fungsi daripada kontrak address tersebut. Yang paling besar jumlah airdrop-nya itu adalah AI Doge ya. Teman-teman ke website-nya tersebut di deskripsi, nanti tinggal klaim airdrop-nya saja. AI Doge ini menurut saya bisa menjadi koin meme yang mungkin bakal booming, bakal kuat ya teman-teman, karena dia sudah ada roadmap-nya. AI Code, NFT Prolog, macam-macam ini ada AI Lab, Build, dan lain-lain. Dia juga merupakan koin airdrop gratis yang pertama yang muncul ya. Kemudian ada beberapa project lain yang copy AI Doge ini dengan sistem yang sama. Jadi koin ini menurut saya teman-teman layak untuk kita masukkan ke dalam
watch list. Yang selanjutnya itu adalah kalau ada Dogecoin pasti ada Shiba Inu. Nah, ini adalah ARB SHIB. Ada juga di sini, teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi, dan setelah teman-teman claim airdrop, teman-teman bisa invite friends. Jadi klik saja yang ada di sini, nanti akan ada referral link. Teman-teman bisa share kepada teman-teman yang lain. Sama juga ini adalah LS Doge, tetapi ini untuk holder ya. Jadi bukan yang pernah claim Arbitrum airdrop. Tetapi kalau misalnya punya koin ARB, AI Doge, ACID, dan lain-lain, maka bisa mengklaim koin LS Doge di sini. Nanti akan ada invite friend juga, teman-teman bisa invite friend. Sama juga ini ada coin Rect untuk orang-orang yang sudah pernah mengklaim Arbitrum airdrop. Ada coin drop untuk yang pernah mengklaim token Arbitrum. Dan kalau misalnya teman-teman ketika mau claim airdrop tersebut, lihat gas fee yang dimunculkan di sini, itu ada di 1 atau 2 protokol itu agak mahal. Teman-teman harus klik di yang ada di sini ya, untuk mengubah gas fee-nya menjadi lebih murah dan lebih wajar. Klik site suggested yang ada di sini, nanti akan muncul pilihan-pilihan seperti ini, klik aja yang paling low. Low memang kalau misalnya di Ethereum mainnet itu yang paling lambat, tetapi di Arbitrum itu tidak masalah. Saya juga selalu pakai yang low, paling murah. Itu juga sudah lumayan cepat ya menurut saya. Biaya untuk claim airdropnya itu sekitar 0,8 dolar. Dan kalau misalnya teman-teman mau menjualnya itu menjadi koin yang lain, misalnya USDC atau ETH, maka teman-teman itu bisa ke exchange DEX khusus Arbitrum, yaitu Camelot.exchange. Nah, teman-teman kan lihat ya, di sini itu adalah kontrak address-nya, OXF1A dan seterusnya itu. Ini bisa kita cek di rbscan.io. Nah, untuk cek apakah itu benar koin ARB SHIB ini. Kalau misalnya kita mau jual koinnya itu menjadi ETH misalnya, maka kita klik di sini. Kita masukkan kontrak address-nya itu di sini. Nanti akan muncul di sini, kita import saja. Nah, sudah import. Kemudian kita akan masukkan misalnya jumlahnya, misalnya 1 juta. Nah, ini biasanya jumlahnya itu banyak dalam hitungan miliaran. Nah, nanti akan bisa kita jual menjadi koin yang lain di exchange Camelot ini. Kalau misalnya agregatornya itu tidak bisa, maka pilih yang V2 ya teman-teman. Biasanya itu antara salah satu ini itu pasti bisa ya teman-teman. Di antara semuanya ini menurut saya yang paling bagus itu, fundamentalnya paling bagus adalah ARB Doge, dan saya akan pantau ini ke depannya karena dia potensinya itu besar. Tentu saja kita ingin mencari apa koin selanjutnya yang bisa menjadi the next Shiba ini, bukan? Mungkin PP bisa menjadi salah satu kandidat. Mungkin juga ini ARB Doge. Dan saya yakin the next Michin season itu bisa terjadi di ekosistem Arbitrum. Jadi kalau sebelumnya di Binance Smart Chain, kemungkinan besar ini terjadi di Arbitrum ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah ada siapkan posisi kalau misalnya teman-teman suka main koin Michin ya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.